Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak siswa-siswi semuanya, sebelum kita memasuki mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ayo kita baca doa dulu. Ketua kelasnya coba dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Ada semangat ya, semangat kita harus semangat. Kita kelas 11 ya, kelas 11 harus tetap semangat. Oke, kemarin ada yang tidak masuk, semburi yang direk orang mangkat tuh yang belakang di mana sih? Siapa si Adi sakit? Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kemarin yang paham atau yang tahu kemarin materi tentang apa? Ya, dinasti Abbasiyah. Oke. Mari kita lanjut ya. Materi hari ini adalah materi mengenai sejarah berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Nah, di rumah kon nek enek sing orang ngrungokke engko takon maju gantekke Bu Guru. Oke. Daulah Umayyah itu dipimpin oleh siapa yang tahu? Siapa yang ngerti? Iya, betul, Khulafa Ar-Rasyidin ya. Yang didirikan oleh keturunan Bani Umayyah, betul. Nah, Daulah Umayyah itu waktunya berapa tahun? Ya, 365 tahun ya. Berdiri terbagi atas 2 periode. Yang pertama itu selama 90 tahun di Damaskus, dan yang kedua di Andalusia selama 275 tahun. Oke. Nah, kepemimpinan Damaskus itu dipimpin oleh siapa namanya? Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Muhammad Sufyan itu ya. Oke. Nah, setelah Muawiyah resmi jadi presiden kalau zaman sekarang itu presiden itu memindahkan ibu kota Damaskus dari Madinah ke Damaskus. Nah, pada masa itu kekuasaan Islam itu tersebar ke Mesir. Ada Libra, Suriah, Irak, dan Persia ya, bukan Paris, maaf. Pada masa pemerintahan Abdul Malik yang kedua ya. Abdul Malik berarti pada masa pemerintahan Abdul Malik, nah yang kedua Abdul Malik Daulah Umayyah menundukkan Balkah, Bukhlah, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Nah, Daulah Umayyah itu mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I ya, yang dia memimpin Daulah Umayyah pada tahun 705 sampai 715. Nah, terus yang kedua ada Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, pada masa itu Daulah Umayyah itu di Damaskus itu runtuh. Nah, itu salah seorang keturunan yang bernama Abdurrahman itu berhasil melarikan diri ke Afrika.
ia menyeberang ke Andalusia melalui pembangunan di Andalusia yang sebelumnya telah berada di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, mulai membangun kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia dan memutuskan pemerintahan Cordoba yang merupakan ibu kota Andalusia. Nah, terus yang selanjutnya itu B, ada perkembangan ilmu, pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah itu banyak ya, akeh begini. Yang pertama kuwi ono agama, ono filsafat, kesenian, geografi, sejarah, kimia, fisika dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan ilmu agama itu berkembang sejalan berkembangnya pemahaman ajaran ke berbagai wilayah. Nah, contohnya kuwi ono Gubernur Madinah, yaitu yang bernama Abu Bakar kodifikasi hadis itu yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, dan semakin berkembang hingga suatu saat beliau Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar bin Muhammad, ya, digantikan oleh beliau untuk mengumpulkan hadis yang akan dicetak ya, atau yang kedua ada perkembangan kebudayaan dan pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama ada arsitektur. Nah, pada Khalifah Daulah Umayyah sangat menyukai keindahan. Biyen Daulah Umayyah ki senang banget ambil keindahan, maka para khalifah membangun kayak masjid-masjid yang indah, tempat beribadah ya. Salah satunya adalah yang terkenal akan keindahannya yaitu Masjid Cordoba, yaitu yang dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I pada masa Khalifah Al-Hakim, ya. Nah, masjid itu Kubai itu diperindah dengan seni arsitektur dan ukir, ya. Yang kedua ada organisasi militer. Nah, perluasan wilayah dan kekuasaan Daulah Umayyah itu dapat mencapai dataran Eropa hingga tidak dapat dipisahkan dari kekuatan pasukan dengan organisasi militer yang dimiliki Daulah Umayyah pada saat itu. Begitu juga dengan khalifah-khalifah Daulah Umayyah berikutnya. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, angkatan militer dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama apa? Iya, angkatan darat atau Al-Jud. Yang kedua, iya, angkatan laut atau Al-Bahriyah. Yang ketiga adalah kepolisian, sama kayak Indonesia. Ada di sana juga ada kepolisian. Di Damaskus ada dulu. Yang ketiga adalah kerajinan. Nah, kecintaan Khalifah Daulah Umayyah pada saat seni dan keindahan mendorong berkembangnya berbagai hasil kerajinan yang memiliki nilai seni dan keindahan. Pada masa itulah pemerintahan Abdul Malik itu juga dituangkan dengan pakaian khalifah, yaitu dengan memberi tiras atau semacam bordian sebagai lambang resmi yang dicetak pada pakaian khalifah para pembesar pemerintahan. Dadine biyen kuwi klambi pemerintah karo klambine raja kuwi digawe saka tiras atau semacam bordian. Yang kedua itu ada
perekonomian. Nah, untuk perekonomian pada masa Daulah Umayyah itu menyebabkan jalur perdagangan itu tambah luas atau tambah besar. Nah, para pedagang muslim itu memanfaatkan jalur-jalur tertentu untuk berdagang, seperti ibu kota Basrah ya, dan Aden menjadi pelabuhan dagang yang paling besar atau paling makmur dan damai. Nah, perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi karena keadaan ekonomi yang seimbang mendapatkan kebijakan khalifah untuk melakukan pembangunan pada bidang yang lain seperti pertanian, irigasi, dan saluran yang lain. Yang ketiga, hikmahnya untuk pelajaran ini dapat mengembangkan atau menemukan suatu pengetahuan yang baru, diperlukan kreativitas dan inovasi ya. Para ilmuwan muslim selalu berpikir kreatif dan gemar berinovasi karena mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang membawa banyak manfaat bagi orang lain ya. Bu Guru, ini ono acara rapat, ada acara rapat dikarenakan acaranya rapat. Ini kan jami yo meh entek toh. Bu Guru kasih tugas, ini ada berapa kelompok, berapa murid? 34 ya. 34 dibagi ono 9 ini ono 9 pembahasan, berarti 34 dibagi 9 kelompok, berhitung wae ya. Oh, ini kan ada nanti kamu mendalami lebih lanjut mengenai nanti kelompok 1 ilmu agama, kelompok 2 ilmu bahasa, kelompok 3 filsafat, kelompok 4 ilmu kedokteran, kelompok 5 kimia, kelompok 6 fisika, kelompok 7 astronomi, kelompok 8 ilmu sejarah, kelompok 9 kesenian. Nanti membahas itu. Terus minggu depan sing belakang diem. Dengarkan Bu Guru saya. Sing belakang. Nanti tugasnya minggu depan presentasi per kelompok. Ya. Coba 34 dibagi 9, engko dibagi besok atau menemui Bu Guru ya, menemui Bu Guru untuk membagi kelompok, atau habis ini dibagi kelompok oke? Ya, sekian singkat dari Ibu Guru. Mohon maaf jika Bu Guru ada salah kata. Pelajaran cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.